Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di kelas bahasa Arab untuk kelas 9 Madrasah Sanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama MTS Plus Nurul Iman. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Kita masih di bab 1 Ra'su Sanatil Hijriyah atau tahun baru Hijriah. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar atau memahami teks tentang tahun baru Hijriah. Kali ini siswa sekalian kita akan membahas kaidah bahasa Arab, yaitu kita akan mempelajari tentang perubahan bentuk fi'il madi atau kata kerja lampau. Nah, di kelas 8 siswa sekalian kita telah belajar fi'il atau kata kerja atau dalam bahasa Arab itu ada berbagai macam. Yang pertama ada fi'lul madi, yang kedua al-fi'lu al-mudhari, kemudian fi'lul amri. Al-fi'lul madi adalah kata kerja yang telah terjadi di masa lampau. Contohnya siswa sekalian, zahaba. Zahaba artinya pergi. Karena ini bentuknya fi'il madi atau al-fi'lul al-madi, maka artinya telah pergi. Al-fi'lu al-mudhari adalah kata kerja sedang terjadi atau akan terjadi. Nah, contohnya siswa sekalian, yazhabu. Yazhabu artinya pergi juga. Cuma karena ini adalah al-fi'lul al-mudhari, maka artinya di sini sedang terjadi atau akan terjadi, akan pergi atau sedang pergi. Sedangkan fi'lul amri artinya perintah. Kata kerja perintah belum kita pelajari. Contohnya siswa sekalian, izhab artinya pergilah. Di kelas 7 dan kelas 8 siswa sekalian kita telah mempelajari banyak sekali tentang al-fi'lul al-mudhari. Al-fi'lul al-mudhari, kata kerja sedang terjadi atau akan terjadi, termasuk perubahan fi'il atau kata kerja yang bentuknya al-fi'lu al-mudhari. Perubahan bentuk fi'il tersebut tergantung kepada yang mengerjakan. Contohnya siswa sekalian, jika yang mengerjakannya adalah huwa atau dia laki-laki, maka untuk fi'il atau kata kerja itu ya yazhabu. Dan jika yang mengerjakannya dia perempuan, maka berubah menjadi tazhabu. Dan jika yang mengerjakannya ini anta atau kamu laki-laki, maka bentuknya fi'ilnya berubah menjadi tazhabu. Dan jika yang mengerjakan ini anti, maka bentuk fi'ilnya ini berubah menjadi tazhabina. Nah, di pertemuan kali ini siswa sekalian kita akan mempelajari tasriful fi'lil al-madi atau perubahan bentuk fi'il madi. Jika di kelas 8 kita mempelajari tentang perubahan bentuk fi'il mudhari,
Maka di sini kita akan mempelajari perubahan bentuk fi'il madhi atau kata kerja lampau. Sebelumnya siswa sekalian, kita harus menghafal dulu dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab. Dan Ustadz kira semuanya sudah hafal ya, karena di kelas 7 pun sudah dipelajari. Huwa huma hum, hiya huma humna, anta antuma antum, anti antuma antunna, anna nahnu. Ana nahnu, sesuaikan ana nahnu. Tapi mungkin kita akan ulangi lagi. Pertama, ada kata ganti untuk orang ketiga. Pertama, kata ganti untuk orang ketiga laki-laki. Pertama huwa. Huwa ini dia satu orang laki-laki. Kemudian huma ini dia dua orang laki-laki. Kalau dua orang ya mereka dua orang laki-laki. Kemudian hum ini mereka tiga ke atas laki-laki. Kemudian ini untuk perempuannya hiya ini artinya dia perempuan satu orang. Kemudian huma ini artinya mereka dua orang perempuan. Hunna ini mereka tiga ke atas perempuan. Kemudian kata ganti orang kedua untuk laki-laki. Pertama anta artinya apa? Kamu laki-laki satu orang. Antuma artinya kalian dua orang untuk laki-laki. Kemudian antum kalian tiga ke atas untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuannya siswa sekalian, ini pertama anti artinya kamu perempuan satu orang. Kemudian antuma ini kalian dua orang untuk perempuan. Dan antunna kalian tiga orang ke atas untuk perempuan. Kemudian kata ganti orang pertama siswa sekalian, ana ini artinya saya. Dan nahnu ini artinya kita. Ini laki-laki maupun perempuan sama memakai ana dan nahnu untuk orang pertama ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari bagaimana perubahan fi'il madhi atau kata kerja lampau menurut yang mengerjakan atau yang melakukannya. Pertama, kita memberikan contoh fa'ala. Fa'ala ini biasa kita pakai untuk wazan. Wazan ini dipelajari di kelas 8. Wazan ini maknanya timbangan atau rumus. Kalau arti dalam bahasa Indonesia fa'ala ini kita bisa sebut artinya mengerjakan. Jika yang mengerjakan ini huwa atau dia laki-laki satu orang ini, maka fi'il madinya ini fa'ala. Artinya ini
dia dalam bentuk asli atau tidak ada huruf tambahan. Kemudian jika yang mengerjakannya ini huma atau dia orang laki-laki, 2 orang, maka berubah menjadi fa'ala, ditambah di akhirnya ini alif menjadi panjang fa'ala. Dan terus jika mengerjakan ini hum atau mereka laki-laki lebih dari 2 orang atau 3 ke atas siswa sekalian, maka berubah menjadi fa'alu ditambah waw sukun jadi panjang fa'alu. Kemudian jika yang mengerjakannya dia untuk perempuan 1 orang, maka berubah menjadi fa'alat ditambah akhirnya ini tak sakinah atau tak sukun fa'alat. Kemudian jika mengerjakan ini dia huma, dia perempuan 2 orang, maka berubah menjadi fa'alata. Nah, fa'alatnya ini ditambah menjadi alif menjadi fa'alata. Kemudian jika mengerjakan ini hunna, mereka 3 ke atas atau lebih dari 2 orang untuk perempuan, maka berubah menjadi fa'alna tambah na di ujungnya. Lamnya ini berubah menjadi sukun, huruf akhirnya berubah menjadi sukun fa'alna. Kemudian siswa sekalian, jika yang mengerjakan ini anta atau kamu laki-laki, kamu 1 orang, maka berubahnya menjadi fa'alta ditambah ta di ujungnya. Jangan lupa sukun dulu nih di huruf terakhirnya menjadi sukun fa'alta. Dan jika yang mengerjakannya ini antuma ini kamu laki-laki berdua, berubah menjadi fa'altuma ditambah tuma. Kemudian antum ini kalian laki-laki, maka berubah menjadi fa'altum ditambah tum di akhir kata ini. Kemudian jika anti atau kamu perempuan 1 orang, berubah menjadi fa'alti. Kalau laki fa'alta ditambah ta, kalau perempuan fa'alti ditambah ti. Kalau antuma ini kamu berdua, kalian berdua untuk perempuan, maka berubah menjadi fa'altuma. Kalau ini sama dan laki-laki dan perempuan sama, untuk 2 orang ini sama, fa'altuma ditambah tuma. Kemudian siswa sekalian, jika mengerjakan ini antunna ini kalian 3 orang atau lebih dari 2 orang untuk perempuan, berubah menjadi fa'altunna ditambah tunna di ujungnya. Kemudian siswa sekalian, ini untuk ana. Kalau misalkan ini ana atau saya, maka berubah menjadi fa'altu ditambah tu di ujung katanya. Kemudian misalkan yang mengerjakan ini nahnu atau kita, maka berubah menjadi fa'alna ditambah na di ujung atau di akhir kata. Jangan lupa ini dipanjang ya, fa'alna. Kalau pendek nanti ketukar sama ini fa'alna. Oke, siswa sekalian, kita ulangi. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi ini dia, setiap domir atau kata ganti ini nanti fi'il madi ini akan berubah. Nah, ini disebut dengan tasrif fi'il madi atau perubahan bentuk fi'il madi atau kata kerja lampau. Jadi siswa sekalian,
perubahannya itu terjadi di ujungnya. Kalau misalnya kalau fi'il mudhari itu perubahan terjadinya di huruf awal, kemudian di al-fi'lul madi, di fi'il madi atau kata kerja lampau ini yang berubah ini di ujungnya. Maka ini diperhatikan di ujungnya. Ujung katanya perhatikan ya. Kita akan praktekkan di kata kerja yang lainnya. Kita praktekannya di kata zahaba. Zahaba ini artinya pergi. Pertama, jika yang mengerjakannya ini Ahmad. Ahmad ini orang ketiga ya. Orang ketiga, satu orang laki-laki. Jika keubah ke domir atau kata ganti, maka Ahmad ini huwa, dia laki-laki satu orang. Jika huwa, maka afilul madinya atau kata kerja lampaunya ini masih asli, tidak ada huruf tambahan. Maka kalau begitu Ahmad pergi, Ahmad zahaba, asli ini. Kita lanjutkan, kita lengkapi kalimatnya. Ahmad zahaba ilal madrasati, Ahmad telah pergi ke sekolah. Kemudian jika yang mengerjakan ini dua orang, Ahmad sama Ali, Ahmad wa Ali, Ahmad dan Ali, dua orang, berarti kalau kita rubah ke domir huma. Kalau huma, al-fi'lul madinya ini ditambah alif di ujung kata, maka jadi panjang. Maka Ahmad, kalau Ahmad zahaba, Ahmad wa Ali ditambah alif di ujungnya menjadi zahaba ilal madrasati. Ahmad dan Ali pergi ke madrasah atau sekolah. Kemudian jika mengerjakan at-tullabu, at-tullabu ini apa? At-tullabu ini bentuk jamak dari talibun. Kalau talib itu siswa satu orang. Kalau tullabun ini artinya siswa atau siswa tiga atau tiga ke atas. At-tullabu kalau kita rubah menjadi dhamir, maka dia menjadi hum. Jika hum, maka al-fi'lul madinya ini tambah waw sukun dan alif. Jadi zahaba, kalau Ahmad zahaba, tullabu tambah waw sukun menjadi zahabu, at-tullabu zahabu ilal madrasati. Siswa-siswa itu telah pergi ke sekolah. Kemudian siswa sekalian, Aisyah, jika yang mengerjakannya Aisyah, orang ketiga, satu orang ketiga, orang perempuan. Kalau kita ubah menjadi domir menjadi hiya. Hiya, kalau hiya Aisyah ya, Aisyah menjadi hiya ya, hiya, maka zahaba ditambah ilal madrasati. Nah, jika kalau perempuannya dua orang, Aisyah sama Fatimah. Aisyah wa Fatimah ini orang perempuan, ubah ke Aisyah dan Fatimah ini kalau kita rubah ke dalam bentuk dhamir, maka dhamirnya adalah huma. Nah, dhamirnya adalah huma, maka perubahannya zahaba menjadi ditambah huruf ta dan alif. Aisyah wa Fatimah zahabata ditambah ta dan alif ilal madrasati. Kemudian jika yang mengerjakan ini at-talibatu, kalau tadi at-tullabu siswa-siswa laki-laki, kalau at-talibatu siswi-siswi perempuan. Siswi-siswi perempuan ini
kalau kita ubah ke domir atau kata ganti, kita gunakan hunna, mereka perempuan. Maka jika hunna bentuk fi'lul al-madinya ini ditambah na di ujungnya, jangan lupa huruf terakhirnya menjadi sukun. Berarti at-talibatu, kalau tadi zahaba ujungnya jadi sukun, ditambah na menjadi zahabna. At-talibatu zahabna ilal madrasati. Kemudian siswa sekalian, kemudian yang mengerjakannya adalah anta, kamu, ditambah ta di ujungnya menjadi zahabta, kan? Anta zahabta ilal madrasati. Kemudian jika antuma, ini laki-laki, kamu berdua laki-laki, ditambah tuma. Tuma berarti antuma zahab tuma, sama ya timbangannya, wazannya. Antuma zahab tuma ilal madrasati. Kemudian jika antum, yang mengerjakannya antum atau kalian laki-laki, ditambah tum di ujungnya menjadi antum zahabtum. Antum zahabtum ilal madrasati. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, anti ini kamu perempuan. Kalau kamu perempuan ke anti, ini anti nih, anti ditahu ini di utinya di ujungnya. Maka zahaba ini menjadi zahabti. Anti zahabti ilal madrasati. Nah, jika yang mengerjakan antuma, kalian berdua perempuan, diubah menjadi tuma, tambah tuma ya. Zahaba berubah menjadi antuma, berubah menjadi zahab tuma di ujungnya. Antuma zahab tuma ilal madrasati. Kemudian jika antunna, kalian tapi perempuan, kalian perempuan, maka ditambah fa'altunna, bentuknya fi'il madinya ini di ujungnya tunna. Maka kalau zahaba antunna zahabtunna ilal madrasati. Kemudian siswa sekalian, jika ana atau saya ini, ana atau saya, bentuk al-fi'lul madinya ini di ujungnya ditambah tu, maka zahaba ini kalau ana berubah menjadi zahabtu. Ana zahabtu ilal madrasati. Sekarang terakhir nahnu. Nahnu ini kita akan bentuk al-fi'lul al-madinya ini berubah menjadi ada na di ujungnya, fa'alna. Berarti kalau zahaba rubah menjadi zahabna, panjang nanya ya. Nahnu zahabna ilal madrasati. Ini dia perubahan bentuk atau tasrif fi'lul al-madi, atau perubahan bentuk kata kerja lampau sesuai dengan pelakunya atau yang mengerjakan. Nanti kalian bisa coba dengan fi'il atau kata kerja yang lainnya. Pahami, kemudian hafalkan dan dipraktekkan dan lalu dibiasakan. Insyaallah kalau sudah terbiasa, ketika kalian berbicara tidak usah mikir lagi karena sudah otomatis. Contohnya jika kalian ini mengatakan kalian kemarin meninggalkan kelas, antum taraktunna. Kalau belum terbiasa, kalau antum taraktum al-fasl. Mungkin itu saja pelajaran kita kali ini. Jangan lupa, semoga dapat dipahami. Syukran, ilal liqa. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ustadz Adipati. Ini alamat ini channelnya.
Ini akun Instagramnya di follow dan ini alamat email Ustaz. Sekian, syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.